Ketua DPD dan anggota yang hadir pada malam hari ini se-Nusa Tenggara Barat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salam dan salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengefektifkan waktu, kita akan membuka acara kita rapat koordinasi DPW Partai Gelora NTB pada hari Senin 10 April tahun 2023 dengan sama-sama melafazkan basmalah. Dan untuk lebih berkahnya kita sama-sama membaca umur kitab Al-Fatihah. Amin. Kemudian kita akan sama-sama menyanyikan lagu Gelora nomor 7 dan mohon semua hadirin untuk kita berdiri. Indonesia Raya ya. Kita apa dulu nih, kita videokan dulu. Tapi gambarnya gak enak waktu. Lagi backload ya. Kita mulai. Selanjutnya sambutan Ketua DPW NTB kepada Bang Oji, kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang kita banggakan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Bang Hamzah, kemudian Ketua Bakter Kalimantan Bali Musra Bang Guru Rofi Anawar, sekaligus beliau ini koordinator Dapil Pulau Lombok. Jadi ada istilah nanti ada koordinator Dapil Pulau Lombok yang mengorganisasi struktur dan bakal calon anggota legislatif di Pulau Lombok. Kemudian ada juga di sini Pak Suryo, beliau adalah Kordapil Pulau Sumbawa yang nanti akan banyak mengorganisasi kegiatan pemenangan dari struktur dan bakal calon anggota legislatif di Pulau Sumbawa. Kemudian teman-teman pengurus DPW dan pengurus DPD yang pada kesempatan hari ini hadir. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa bertemu untuk konsolidasi lebih jauh terkait dengan kesiapan kita
dalam menghadapi pemilu 2024 nanti. Sebagai sebuah laporan ke Provinsi dan ke Kabangter, alhamdulillah kami sudah mencoba untuk menyusun bakal calon anggota legislatif baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten kota. Memang tantangan yang kita hadapi ini tarik menarik isu antara terbuka dan tertutup. Bahkan saking kuatnya isu itu, undang-undang zaman Orde Baru juga masuk dalam perbincangan kita itu. Jadi posting sama Pak Ketua ini. Saking begitu berpengaruhnya dalam pengambilan keputusan kita di NTB ini, sehingga nanti kami berharap dari Wakil Ketua Umum atau dari Kabangter bisa memberikan semacam guidance kepada kita, semacam pencerahan di tengah ketidakpastian ini. Seperti apa kita memiliki langkah kita ini dalam menghadapi pemilu 2024 nanti. Tapi insya Allah dengan kemarin pasca kita mengadakan konsolidasi kader kita di Kabupaten Bogor Timur, yang kita rasakan, mungkin teman-teman juga merasakan, kita di DPW ini merasakan banyak respon positif, sehingga memudahkan kami dalam melakukan konsolidasi struktur dan caleg. Sepertinya konsolidasi itu akan menjadi lebih sempurna kalau ada kepastian aturan main kita nanti di pemilu 2024. Saya kira itu sebagai sebuah pengantar. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Pulau Sumbawa ini yang menyeberangi lautan, walaupun nggak sampai harus berenang tadi kan. Ada dari Dorku, ada dari Sumbawa, Lautan Kudaki. Sepertinya gangguan ketenangan mungkin habis buka puasa. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya dari Kabangter 4, Tuan Guru Haji Rafiq Muhammad Rasid. Pada beliau Tuan Guru Haji, maksudnya hajinya di Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabati wa man wa la haula wa la quwwata illa billah. Pak Waktum yang saya hormati, Ketua DPW Partai Gelora Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pak Odi, Sekretaris dan Bendahara serta seluruh jajaran ketua-ketua DPD se-Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah kita bersyukur pada malam hari ini bisa bersilaturahim dan bertemu di malam ke-19 malam ke-20 dari bulan Ramadan ini bersama Pak Waktum. Awalnya kita merencanakan ini hari Ahad bersama DPW, ya, tetapi kemudian saya dapat info dari Pak Suryo, Pak Waktum ada agenda di Sumbawa pada hari Ahadnya, sehingga kita sekalian kita adakan di malam hari ini. Nah, Bapak sekalian, saya tidak jauh beda dengan apa yang disampaikan oleh Ketua DPW tadi, bahwa kehadiran Pak Waktum pada kesempatan ini akan banyak memberikan kepada kita hal-hal yang penting yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu nanti. Dan itu yang kita harapkan, karena bagaimanapun juga apa yang akan menjadi sistem pemilu nanti itulah salah satu yang akan menentukan kerja-kerja kita juga. Saya terus terang banyak mendapatkan WA, terutama dari Ketua DPD Lombok Timur sama Lombok Utara. Ya, ini tertutup atau terbuka? Ya. Saya yakin yang lain juga kepingin bertanya seperti itu, tapi kira-kira yang lain juga, pasti nanti jawabnya sama, nggak tahu gitu kan ya. Karena juga masih beberapa di sana. Nah, itu di sisi yang lain, sebagaimana yang terjadi di DPW-DPW yang lain. Ini Sumatera juga begitu, ya, kemudian kemarin Kalimantan juga begitu. Banyak yang kemudian belum turun, bahkan belum mau didaftarkan ke pencalekan karena mereka masih menunggu itu. Sampai kemudian ada yang menanyakan ke KPU, umpama sudah didaftarkan di DCS terus mundur boleh nggak gitu, sampai begitu kan. Itu kan gara-gara itu gitu. Gara-gara mereka masih belum tahu apakah bisa tertutup atau terbuka, dan kemudian mereka bisa menjadi catat di situ.
Mungkin dari saya demikian, dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Pak Waktu bisa menemani dan membersamai kita di DPW ini. Mudah-mudahan akan banyak hal yang bisa kita dapatkan pada hari ini. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kabangkar 4 Guru Haji Profi Munawar LC. Dan selanjutnya sambutan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah. Beliau Bukan sambutan arahan. Maaf salah baca. Selanjutnya arahan. Selamat datang Tuan Guru Ruslan TGR kepada Bang Fahri Hamzah, disilahkan. Baik, saya sambil santai aja dulu ya. Boleh rekam tapi jangan live ya teman-teman. Kayaknya ini lebih bagus suaranya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jangan di live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dengan keberkahan bulan suci Ramadan ini, kita mulai dengan memperkuat kembali selalu niat-niat kita dalam perjuangan membangun kekuatan politik ini, karena tidak ada yang bisa kita lakukan kalau niat kita nggak kuat. Dan bagaimana caranya supaya niat kita kuat? Itu yang sehari-hari kita perlu cari caranya. Karena kalau kita bicara pesimistik, ya tidak ada orang optimis dengan keadaan dunia ini saat juga keadaan negara kita. Tapi justru karena ada pesimisme di sana, maka niat kita tidak kuat. Kita ingin menjadi salah satu yang memperbaiki keadaan ini. Waktu terus berjalan dan pada akhirnya kita akan sampai di tempat imajinasi kita sekarang ini mengawang-awang. Makanya memiliki hati yang kuat kan sebenarnya itu pesan dari Ramadan ini kan. Karena amal puasa itu bukan amal yang bisa dilihat orang. Amal puasa ini amal yang kata Allah ini puasaku untukku, kata Allah kan. Fa innahu li, ya, artinya memang ini tempat memperkuat hati gitu. Hati kita yang rapuh, yang gampang galau, gampang patah, gampang kecewa, gampang tersinggung, gampang marah atau apapun, itu kita coba perkuat sekarang ini, karena kayaknya itulah inti daripada hidup ini, punya hati yang kuat itu. Ya, orang dari luar boleh melihat kita hatinya nggak kuat, tapi kita harus percaya bahwa yang kita kerjakan tiap hari adalah memperkuat hati. Itu yang bisa mengantarkan kita dalam perjalanan panjang, ya. Jadi bahkan itu saya pernah dengar dari Pak Ketum itu ada perbincangan di antara para ulama, termasuk dari zaman sahabat dan tabi'in dulu. Kira-kira kalau ada nabi itu yang berikutnya yang bisa mengganti ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu siapa kira-kira? Semua menjawabnya Sayyidina Abu Bakar. Ditanya kenapa kira-kira? Jawabannya itu karena orang yang hatinya paling kuat. Ketika orang itu ragu kepada berita yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar tidak pernah geser sedikit pun keyakinannya. Mantap gitu. Sama juga dengan saya bukan tidak punya wawasan tentang politik, tentang macam-macam gitu ya. Tapi saya percaya pimpinan saya. Saya percaya dia orang yang bisa membimbing hati kita dan hatinya bisa dipercaya. Dari semua yang kita ketahui tentunya, baik orang yang dekat maupun orang yang jauh,
Di antara yang penting kita miliki sekarang itu adalah percaya bahwa kalau yang pertama tadi tentu segala-galanya adalah kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa segala amal baik kita ini tidak mungkinlah disia-siakan begitu, tidak mungkinlah tidak ada balasannya, itu mustahil. Mimpi besar, mimpi memperbaiki keadaan, nggak mungkin nggak ada balasannya. Maka berikutnya adalah ya tentu percaya kepada jalannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sampai hari ini sampai kepada kita gitu. Tapi berikutnya adalah Rasul dan pengikutnya tentunya. Di dalam partai ini kita percaya dengan pimpinan. Makanya kalau kita ini pas Ramadan nih ya, jadi tema-tema ceramah juga nih Tuan Guru ya dan lain-lain itu. Coba periksa lah pimpinan-pimpinan partai itu. Ya. Kira-kira kita mau percaya kepada siapa gitu? Ya. Yang kesungguhannya, ya, cita-cita dan niatnya dari awal itu bagaimana? Gitu? Ini saya kira yang manusiawi yang bisa kita jalankan. Ya. Makanya saya sering mengutip kalimat dari ketum yang mengatakan, kita percaya bahwa politik ini adalah sumber pahala paling besar. Karena kalau kita bisa bereskan ini politik, insya Allah jumlah orang yang menjadi baik, jumlah kemiskinan yang bisa entaskan, jumlah orang yang ya keliru yang kita bisa perbaiki, jumlah orang nakal yang kita bisa tuntun kepada yang baik, dan seterusnya, jumlah anak yang gizinya melampaui stunting gitu ya, dan lain-lain lah, jumlah alam, kekotoran lingkungan yang bisa kita perbaiki, efeknya masif sekali. Itulah sebabnya politik ini amalnya pahalanya paling besar. Dan kita ini orang-orang istimewa di sini karena memutuskan jalan politik ini. Kalau kita nggak istimewa, ngapain di sini? Saya mohon maaf ya. Jadi anggota DPRD, apalagi DPRD, aduh, anggota DPRD, mohon maaf ya. Anggota DPR aja, nih Pak Rofi, mas saya pernah jadi anggota DPR. Ini apa sebenarnya ini? Dia ngomong pemerintah kadang-kadang nggak didengar, pemerintahnya jalan sendiri. Apalagi DPRD, jadi pegawai Menteri Dalam Negeri, kadang-kadang bukan menterinya, Sekjen Kementerian Dalam Negeri atau salah satu dirjennya. Kita pegawainya, kadang-kadang dianggap pegawainya gubernur dan bupati, nggak dianggap dalam sistem seperti sekarang saya katakan. Jadi kalau itu menjadi sumber kebanggaan, rasanya cemen banget itu gitu. Jadi apa yang bisa jadi sumber kebanggaan itu? Amal, bahwa kalau kita bisa mengantarkan orang baik ini ke dalam negara, luar biasa itu efeknya pada negara itu. Dan itulah sejarah perjuangan umat manusia dalam hidup ini. Ada pemimpin yang bisa mengentaskan kemiskinan sampai cari orang miskin gak ketemu. Bisa gak itu? Bisa, udah. Itu dalam pengertian kita semua. Bisa gak kita bikin kota ini jadi bersih, gak ada sampahnya, gak ada penyakitnya, semua orang bahagia, semua orang cenderung kepada kebaikan? Bisa gak? Bisa. Asal ada pemimpin yang baik. Kadang-kadang Ustaz Rofi, ini bulan Ramadan soal, jadi kita agak ngerok-ngerok sedikit ya. Kadang-kadang politik ini nyeret kita untuk jadi nggak benar juga kadang-kadang. Padahal esensi dari politik ini tetap kita tangkap hanya sebagai sarana, bahwa kalau ada orang baik yang pikirannya besar, yang hatinya baik, yang jiwanya lapang, memimpin, yang tidak gampang tergoda dengan keadaannya akan lebih baik. Mudah sekali. Itu teori mata air aja. Dan kita jangan terpukau karena banyak juga kawan-kawan kita yang kita tahu, kawan ini tadinya baik kok jadi kayak begini. Itu juga masalah dalam politik. Dan kita komit, kita mau bangun sistem partai yang memastikan bahwa orang tuh masuk politik gak jadi penjahat. Kita mau orang tuh masuk politik tetap jadi orang baik. Nah itu yang kita mimpikan, sehingga sekali lagi kita ini orang istimewa dalam sense itu, bahwa kita meletakkan diri di tempat yang tidak mudah.
tempat yang tidak tenang, di tempat yang tidak gampang. Tapi itulah yang saya sering dengar juga dari ketum tuh, jangan pernah minta supaya tantangannya dihilangkan. Minta kepada Allah supaya tulang punggung kita tambah kuat. Kemampuan kita memikul beban ini yang kita minta, dan terutama beban jiwa, karena ini yang paling penting. Orang kalau jiwanya nggak kuat jangan dalam politik deh. Benar, berat ini urusan, berat. Jiwa kita harus kuat. Jadi doa kita kepada Allah ya minta supaya kita diperkuat. Karena hanya dengan cara itu kita punya pesona. Orang tidak akan menganggap orang yang jiwanya lemah punya pesona, nggak ada. Itu artis TikTok mungkin, karena dia artificial gitu menggunakan sosial media. Tapi pemimpin yang bisa dipegang, yang bisa diajak ngomong, yang bisa dimintain tolong, yang bisa diminta jadi imam, yang bisa diajak bicara, yang bisa diajak menyelesaikan masalah, ketemu dengan rakyat, itu pasti jiwanya kuat. Kalau nggak kuat nggak mungkin. Makanya kerjaan politik disebutnya amal paling besar, pahalanya paling besar itu ya karena itu. Orang-orangnya memang istimewa. Generasi politik kita ini insya Allah akan memperbaiki. Karena politik ini udah geser, politik ini udah jadi sumber kebanggaan, sumber kemewahan, tempat mejen orang-orang kaya. Dan jangan anggap remeh bahwa kita ini memang nggak punya uang gitu, jangan anggap remeh. Niat kita ini bukan karena pengen punya uang kita mau beli jabatan. Niat kita ini karena kita yakin kita orang baik, nggak punya uang, tapi saya ingin di dalam kekuasaan itu supaya kita bisa memperbaiki keadaan. Kita ini bukan anak pemilik tambang, ya kan? Anak dinasti turun temurun bukan. Kita ini orang biasa, tapi cita-citanya besar dan itu yang penting. Karena kalau orang-orang itu terpilih juga dengan kekayaan yang merajalela, nggak kebaikan keadaan. Saya melihat anggota DPR itu banyak. Ketemu orang itu di DPR pusat ini, kenal katanya hebat gini-gini. Saya bergaul bertahun-tahun sama dia. Ya orang isinya apa sih sebenarnya? Oh dia nggak hebat karena pakai jam yang harganya 1 miliar, cincinnya $1 juta. Ya gini-gini tuh. Itu aja semua hebat. Otaknya nggak ada, isi hatinya nggak ada. Apa itu yang kita mau? Terus setelah nanti menjadi pejabat, wah jam kita jadi mahal, mentereng, naik mobil mewah. Bukan itu. Itu nggak ada guna-gunanya. Bikin kita nggak bahagia, bikin keluarga kita nggak bahagia. Maka bikin keluarga kita rusak bisa-bisa. Nauzubillah. Jadi inilah yang menurut saya cara seperti ini harus kita teruskan. Karena ini udahlah, umur kita ini kan juga udah nggak muda-muda amat lah. Ini kan bukan pencarian jati diri. Menpora itu pencarian jati diri. Itu kayak Jokowi juga masih ABG tuh orang-orang. Tapi masih semangat nambah lagi. Jadi kita kan cukup dewasa, sudah cukup makan asam garam juga. Orang-orang yang sudah pernah jungkir balik juga. Masa kita mempersepsi politik jadi nggak matang? Kita persepsi politik ini sebagai pertarungan orang-orang dewasa, pertarungan orang-orang matang. Sehingga apapun masalahnya kita hadapi dengan baik-baik, kita selesaikan baik-baik. Pasti ada jalannya. Sebenarnya orang sih tidak ingin kita itu betul-betul menyelesaikan masalah. Orang ingin lihat respon jiwa kita gimana sih, ya kan? Kadang-kadang kalau kita ngalah, ya saya mengerti masalahnya, saya juga mengalami itu. Situasinya memang sulit, saya juga sulit. Ya kan? Kita ngomong begitu aja orang udah ngerti. Itu respon jiwa namanya. Itu yang pertama ya. Yang kembali ke diri sendiri dulu kan, karena memang selalu begitu sih. Saya di mana-mana selalu ngomong udahlah ini ibda binafsika, mulai dari diri sendiri lagi kan. Gak bisa kita terlalu ikut hingar-bingar nih. Saya terus terang juga ya. Ini yang kedua yang saya katakan. Ada semacam kecemasan kita yang luas melihat keadaan Indonesia ini sekarang. Luas sekali kecemasannya itu karena setelah kita menjalani politiknya begitu lama gitu ya. Kenapa politik ini memproduksi, ada sih studi ilmiahnya, tapi memproduksi sandiwara gitu.
drama terus. Politik ini kan udah jadi kayak begini. Coba bayangkan itu kasat mata ya, ada menteri gitu sudah 3 tahun di pemerintahan, 3 tahun lebih, hampir 4 tahun. Terus tiba-tiba dia keluar dengan jagonya mengatakan ada transaksi ilegal di Kementerian Keuangan 349 triliun. Ini bontok, ini begini gitu. Habis itu dia bilang kita tengok kiri kanan, korupsi di mana-mana. La ilaha illallah. Jadi pahlawan. Ngapain aja dia pemimpin di situ yang bisa ngambil keputusan. Dia bukan anggota DPR, mungkin kalau anggota DPR kita nggak bisa salahkan. Dia cuma bisa teriak-teriak. Tapi yang bisa punya palu untuk mengatakan ini hentikan, itu kan eksekutif. Jadi drama semua. Saya jalan di Setrofi tadi pagi itu, keliling kampung. Kenapa kampung saya jadi rusak ya? Dulu tahun 80-an saya masih minum air dari sungai. Jadi kalau saya pergi ke sungai itu, habis sekolah gitu, kita ngamak nama orang kampung Sumbawa itu, cari ikan pakai jari kita. Begitu kita tangkap, kita nyalain api di pinggir situ, ya, pakai korek begitu. Kita taruh ikan tuh atau udang tuh atau kepiting jadi merah gitu. Habis itu kita ambil cabai, ya kan? Kita taruh di piring, kita pakai tangan begini, taruh bawang, air sungai itu kita taruh di situ, terus ikan bakar taruh di situ, kita makan. Airnya nggak dimasak. Bersih. Sekarang ini ya Allah, sungai hancur. Semua jembatan adalah tempat buang sampah. Sampah di mana-mana. Kalau di dunia dikatakan Indonesia adalah yang mengotori Samudra Pasifik paling banyak nomor 2 di dunia setelah India. Kotor di mana-mana. Itu di Taiwan listrik ini 30% dari sampah. Ini ada negara mengontrol listrik di seluruh Indonesia sampai ke desa-desa, ke dusun-dusun. Nggak ada satupun tempat sampah di tingkat kabupaten, apalagi kecamatan dan desa. Sehingga semua orang buang sampah sembarangan tanpa ada instruksi kepada Menteri BUMN yang memaksa PLN supaya bakar itu sampah itu jadi listrik. Nggak ada satu. Kalau saya jadi presiden, saya bayangkan, saya panggil tuh perusahaan pupuk, kumpulin di sini perusahaan pupuk. Ini perusahaan, ini PLN, ini Pertamina, sama ada rekayasa industri namanya. Saya bilang, pupuk, saya minta semua sampah itu kamu jadikan pupuk organik ya. Saya minta konsepnya sebulan ini jadi, dan setelah itu kamu implementasikan. Kamu tidak saya kasih uang APBN spesial pun, kamu pakai uang kamu yang ada. Gak bisa kamu bilang mundur, saya cari orang lain. PLN kita gitu kan, Pertamina kita gitu. Itu sampah dari baterai, dari mobil listrik. Itu mengerikan, itu membunuh generasi masa depan. Gak ada yang pengotoran di mana-mana. Kalau ada satu aja pekerjaan dari negara ini kita minta ngebersihin sampah, jangan usah yang lain lah. Kita mungkin bisa melihat. Karena kalau kita bicara Indonesia menjadi pusat dunia, superpower baru dan sebagainya, Indonesia mesti dilihat sebagai tempat orang datang, orang belajar. Kok ada negara begitu besar bersih ya? Orangnya juga bersih ya? Orangnya nggak korupsi ya? Orangnya senyum, optimis. Tiap pagi orang kerja, orangnya sehat-sehat, orangnya bahagia. Mana negara? Kita kalah dengan semua. Siapa yang mau datang ke sini? Kayak berita di NTB ini, orang datang dicopet, ya kan? Kayak gitu-gitulah. Begal. Ambil presiden itu bilang, apa namanya, gubernur itu bilang NTB Gemilang. Gemilang dari mana? Nah, itu kayak gitu-gitu. Nah, inilah kerja politik. Dan kita betul-betul ingin sampai ke situ. Nah, itu yang kedua. Nah, pesimisme tentang keadaan ini membuat lagi-lagi yang pertama tadi, memperkuat hati kita untuk maju, ya, untuk mengikhtiarkan kita. Ya, tidak ada yang pasti sekali jadi semua beres. Tapi paling tidak ini adalah ikhtiar. Makanya kan saya selalu mengatakan, kalau ada orang lain bikin partai karena banyak uangnya, karena ada channel TV-nya, karena ada medianya, atau karena anak orang tertentu,
Partai kita ini didirikan oleh orang yang istikharah untuk mendirikan partai ini. Cita-citanya itu, pikirannya, niatnya itu diistikharahkan. Itu juga yang membuat kita alhamdulillah relatif bisa jalan tanpa macam-macam lah. Tiba-tiba kita ada saya baru ada teman pergi ke Sangihe Talaut yang dekat dengan Filipina sana. Ya, landing dia cerita sama saya, kaget juga saya, banyak sekali keluaran sana. Padahal muslimnya itu cuma 5%. Artinya semua orang menerima. Itu karena itikat baik mulai dari awal. Dan kalau ada pernah perbedaan pendapat kita di masa lalu, kita tanggapi secara dewasa. Dan itu sekali lagi adalah istikharah kita untuk mengikhtiarkan kebaikan yang lebih besar. Oh salah kita kritik-kritik lagi, itu akan gugur dengan sendirinya kok. Tapi yang jelas ini adalah niat yang kuat dari niat tadi. Nah yang terakhir, keadaan ini juga begitu, bikin kita pesimis juga. Dalam pengertian masih ada permainan sandiwara ya pada elit-elit berkuasa sekarang ini, yang kita sendiri dianggap belum masuk gelanggang. Dan pemilu itu tidak ada putusnya gitu. Kalau di negara demokrasi itu yang namanya pemilu itu yang lalu putus. Kita mulai yang depan. Jadi orang tuh balapan kuda tapi mulai dari nol. Ini enggak. Ada yang enggak mulai dari nol. Ada yang nyuri start mulai dari 7, mulai dari 8. Dan akhirnya kacau. Ada yang ingin mengubah sistem tanpa debat nih. Ya. Ada yang ingin memperpanjang masa jabatan juga tanpa debat, tidak ada argumen, main belakang. Dan itu menciptakan ketidakpastian. Tadi kalau kita dengar pandangan dari Mahkamah Konstitusi, kemungkinan tertutup. Kalau tertutup itu artinya kita mesti menata hubungan kita dengan caleg. Tentu yang di sini solid pikirannya, tapi ada juga kan kawan-kawan kita yang mungkin tidak solid. Karena kalau kita bicara beda tertutup dengan terbuka itu adalah, kalau tertutup itu yang kerja lebih banyak partainya dan perang di udara bukan teritorial. Kalau terbuka, pekerjaan itu ada di caleg dan perangnya perang teritorial. Kita belum tahu, katanya komposisinya 4-5. Yang 4 yang mana, yang 5 yang mana belum jelas. Tapi kalau saya lihat gengnya ya, saya bisa hitung memang udah ada 4 nih yang tertutup. Kalau tambah 1 aja, ya itu bisa jadi begitu. Apalagi kalau presidennya setuju dan semua akhirnya tidak akan ada judicial review dan itu diteruskan. Wallahu a'lam. Nah, ada banyak ketidakpastian lain, termasuk juga perang Ukraina sama Rusia. Katanya sekarang Cina lagi mau menginvasi Taiwan dan lain-lain lah. Kalau kita dengar ceramah ketum kita itu banyak sekali argumen di situ. Karena itulah, apabila ada sesuatu di luar sana yang tidak pasti, maka kita ambil yang pasti dulu. Dari awal itu kita tarik lagi. Gak apa-apa, kita mulai dari nol aja. Niat kita perbaiki, struktur kita perkuat, jaringan kita perkuat, silaturahim kita perlebar, kesadaran publiknya kita bangun. Eksis saja kita di lapangan. Karena pada dasarnya politik itu lokal. Dalam demokrasi, siapa yang punya massa itu yang menang. Itu demokrasi. Karena itu konsolidasinya tetap kita lakukan. Kita tetap jalankan itu. Apapun yang terjadi nanti, tentu akan ada momentumnya. Akan ada momentumnya dan ini akan jalan momentumnya.